Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Allah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama membahas daripada kajian-kajian atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah tauhid. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berharap tidak ada yang salah dari apa yang kita yakini, tidak ada yang salah atau yang keliru dari apa yang kita tauhidi. Sampai yang kita lakukan adalah dengan cara belajar atau ilmu yang bisa mempraktekannya dan juga mendakwahkannya. Jemaah Allah, di kesempatan malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kaidah-kaidah yang berkaitan tentang masalah tauhid uluhiyah. Kita sudah mencapai kaidah yang ke-38. Di minggu lalu kita telah membahas tentang masalah khususnya barokah dan tabarruk. Bahwasanya yang namanya barokah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan barokah. Bahkan Nabi SAW, keberkahan zat Nabi SAW itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan merupakan amrul ghaibi, perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat, tidak nampak, ya, sehingga tidak bisa seseorang memastikan kecuali harus dengan dalil, ya, harus ada dalil bukti dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwasannya hal tersebut barokah, baik pada makhluk hidup, makhluk mati, ya, baik kepada hari, waktu ataupun tempat, ya, maka semua berkah itu berasal dari Allah dan harus benar-benar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Quran maupun Sunnahnya. Ya. Maka saya dapatkan masyarakat kita ini sering, khususnya Indonesia, Asia, ya, Asia pada umumnya juga banyak yang suka, ya, mencari berkah. Berkah itu bagus, ya. Berkah itu kan kemarin kita menjelaskan tentang tetapnya atau bertambahnya kebaikan. Bagus, tapi seringkali disalahpahami dan salah gunakan. Ada bahkan oknum yang membisniskan keberkahan, ya, air berkah, gitu kan, apalagi selendang berkah, gitu kan, dan lain sebagainya. Bahkan pernah di dalam video itu kain penutup kuburan Nabi dari makam Nabi SAW di sana di Madinah, apakah membawa keberkahan? Jelas tidak, yang jelas tidak. Karena kain tersebut kalaupun benar hanya menutupi luarnya saja, tidak menempel pada tubuh Nabi SAW, maka tidak ada keberkahan. Kita sudah jelaskan di pertemuan kemarin. Dan kita lihat bagaimana sikap umat ketika umat itu kepada Hajar Aswad. Kita tahu Hajar Aswad luar biasa, bahkan ada syariatnya kita untuk mencium, kalau tidak bisa menyentuhnya, kemudian mencium dari apa yang disentuh oleh Hajar Aswad tersebut. Tapi ketika Abu Bakar mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, sungguh engkau hanya batu biasa, ya, yang jika saja aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak akan mencium. Bukti bahwasanya seperti itu sikap seorang Muslim. Jika Hajar Aswad itu tidak pernah dicium oleh Nabi, maka Abu Bakar umat tidak akan pernah mencium Hajar Aswad. Kan tahu seperti itu. Begitu juga Ka'bah, kain Ka'bah dan lain sebagainya. Jika tidak ada keterangan dari Al-Quran, tidak ada keterangan dari hadis dari Nabi SAW tentang keberkahan sesuatu, maka tidak boleh kita yakin ada keberkahan yang ada. Kita sudah dilewati dan jamaah Allah, kita masuk ke dalam kaidah berikutnya, yaitu kaidah ke-87, ya. Doa sifat kufrun ijma'an. Berdoa kepada sifat adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah
beliau, fa inna sifat la tud'a, sesungguhnya sifat itu tidak didoa, tidak diharapkan kepadanya. Wa inna ma yud'a biha, akan tetapi sifat itu didoakan dengannya. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah dengan sifat Allah, bukan kepada sifat Allah. Pembahasannya jarang ya, kalau di Indonesia pun saya belum pernah dengar gitu ya, ada orang berdoa kepada sifat Allah, tapi berdoa dengan sifat Allah gitu bisa. Faman da'a sifat min sifatillah faqala ya rahmatullahi aghithni, ya wajhallahi aghithni, ya urzuqni, ya qadratullahi unsurni faqad kafar. Maka ketika seorang berdoa kepada sifat Allah, contohnya wahai rahmat Allah, ini kan sifatnya, rahmat itu kan sifat. Dia berdoa kepada sifat Allah ya, atau ya wajah Allah, atau ya ilmu Allah, wahai ilmu Allah, atau wahai kekuasaan Allah. Mungkin terlintas seperti tidak ada masalah, tapi ternyata itu adalah menurut para ulama adalah sebuah kekufuran. Kaidah ini diambil dari kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka tidak boleh seseorang menggunakan hal tersebut. Hakka dari Abu Abbas bin Taimiyah fi kitabih al-'azim, ini yang dari kitabnya Al-Istighfar. Maka jangan kau membedakan antara bahwasannya sifat itu berbeda dengan mausuf pada bahasa Arab, terpisah. Sifat itu berbeda dengan yang disifati. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, maka kita berdoa kepada Allah, bukan kepada sifatnya. Bukan kepada sifat. Wahai ilmu Allah, nanti kita seakan-akan berdoa meminta kepada sifat Allah, bukan kepada Allah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau dengan birahmatillah boleh, birahmatillah bi ada hanya dengan itu boleh ya. Contohnya banyak doa yang disyariatkan dengan kata perhatikan di a'udzu biwajhika, biwajhika, bukan ya wajah Allah, bukan. Terus a'udzu bi kalimatillah, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, bukan kepada kalimat-kalimat Allah. Maka ini dibedakan ya. Wa a'udzu bika wa a'udzu bi ridhaka min sakhatik, ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. A'udzu bi ridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Itu dengan, berarti berdoa dengan sifat, istilahnya tawassul ya, bertawassul dengan sifat Allah itu boleh. Tapi kepada sifat Allah itu tidak boleh. Jadi ini mungkin jarang di Indonesia, tapi ada ilmu ya, agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Berbeda dengan nama jamaah Allah, maka nama itu boleh, karena nama kembali kepada siapa yang dinamai. Ketika kita mengatakan ya Rahman itu boleh, ya Rahim boleh. Tapi ketika kita mengatakan ya Rahman, ya Rahman Allah itu kenapa? Karena Rahman itu sifat, sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan nama Allah itu tidak masalah, tapi dengan kepada sifat Allah, bukan dengan sifat Allah boleh, dengan sifat Allah. Astaghfiruka bi qudratik, dengan kata bi, dengan astaghfiruka dan sebagainya, banyak doa-doa yang kita disebutkan di sana sifat-sifat Allah, tapi menggunakan kata bi, dengan, maka boleh, karena itu bentuknya tawassul kita dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jamaah Allah kita harus membedakan ya, antara sifat doa kepada sifat dan doa dengan sifat. Kalau dengan boleh, artinya kalau kita berdoa pakai bahasa Arab, perhatikan kalau itu ada sifat Allah berarti harus ada kata bi-nya. Atau kalau mau pakai terjemahan bahasa Indonesia dengan gitu ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah boleh, dengan kekuasaan Allah boleh. Tapi kalau aku berlindung kepada kekuasaan Allah tidak. Karena para ulama menjelaskan seperti itu, bahwasanya sifat itu terpisah dari mausuf. Sifat itu terpisah dari yang disifati.
sejauh yang anak tahu tidak ada yang di Indonesia yang berdoa kepada sifat Allah, tetap menggunakan dengan sifat Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan jemaah Allah dalam kaidah berikutnya. Kaidah yang besar yang sering digunakan di dalam Islam. Kullu ma kana wasilatan lisyirk fal wajib syadduhu. Setiap dari apa yang menjadi wasilah perantara menuju kepada kesyirikan, maka wajib ditutup. Ya, maka wajib ditutup. Jemaah Allah, bahasa kaidah dalam Islam itu namanya syadud dzari'ah atau syadud dzara'i, menutup celah-celah atau pintu-pintu. Ya. Ini biasa juga digunakan di dalam masalah fikih, di dalam masalah-masalah yang lain pun ada. Ya, pembahasan masalah syadud dzara'i, syadud dzari'ah, menutup celah. Ketika suatu hal pada asal hukumnya mubah, boleh. Pada asal hukumnya boleh. Akan tapi jika ternyata hal tersebut itu mengantarkan kepada yang buruk, maka itu tidak boleh. Ya. Contohnya, ketika seorang menjual arak, boleh, halal. Ya. Akan tapi ternyata yang sering beli anak-anaknya SMK misalnya, atau anak-anak yang tawuran, atau preman-preman yang sering dipakai, dia paham karena seringnya berlaku seperti itu untuk menutup celah antara dia pindah atau mengganti dagangannya. Pada hukum asalnya boleh, tidak masalah, seperti itu. Ya. Hukumnya tidak masalah, akan tapi karena bisa mengantarkan kepada sesuatu yang buruk, maka lebih baik ditutup, dihalangi, gitu, dihentikan sehingga tidak terjadi keburukan. Ya. Banyak kaidah-kaidah ini ditujukan di dalam masalah pembahasan fikih, gitu ya, dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang boleh tapi menjadi tidak boleh, bukan tidak boleh secara dalil, tapi karena untuk menutup pintu menuju kepada keburukan atau pada mudarat yang lebih besar. Maka itu juga berlaku dalam masalah akidah. Perkara-perkara yang mungkin dari sisi syariat tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya, mungkin, tapi karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka itu pun wajib ditutup. Ya, maka wajib ditutup. Tapi kita baca di sini penjelasannya. Wadzalika himayah dijani tauhid. Itu dari sisi untuk menjaga, ya, dari sisi tauhidan. Ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam pembahasan bukunya Bab Himayah Janab Tauhid wa Syaddul Tariq Wasl Ilaihi. Fayuhram bina masajid al-qubur. Di sini beliau mencontohkan diharamkannya membangun masjid di atas kuburan. Ya. Pada hukum asalnya sebenarnya selama masjid itu terpisah dari dalam kuburan tidak masalah. Masalah masjid dengan kuburan, bahkan juga berdempetan. Para ulama juga menjelaskan tidak masalah asalkan jelas tanah kuburan dengan tanah masjid, ya, sehingga tidak tercampur. Tapi ketika kita masuk pembahasannya satu dzara'i, menutup celah kemungkinan agar manusia tidak beribadah kepada kuburan, itu bisa kita halangi atau kita gantikan. Kan tidak masalah, ya, tapi khawatir. Jadi artinya satu darah ini adalah cara kehati-hatian, sikap warok, sikap kehati-hatian seorang mukmin dan muslim. Yang pada hukum asalnya boleh, akan tapi ketika itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka kita wajib menutupnya. Au idkhalu kubur fil masjid, ya. Maka juga seperti itu, ketika kuburan itu tidak dimasukkan ke dalam masjid atau mushola, ya. Kan tidak, kita tidak beribadah ke kuburan, kita beribadah kepada Allah. Cuma karena yang meninggal itu donatur utama masjid, jadi dikuburkannya ya bukan di masjid saat itu, ada ruangan khusus untuk memang untuk beliau, tapi masih dalam satu area masjid. Memang kalau kita katakan terpisah gitu,
lingkup area masjid, akan tapi terpisah. Para ulama menjelaskan walaupun itu terjadi perselisihan di perkembangan pembangunan Masjid Nabawi ya. Awal-awal pembangunan pelebaran pemekaran Masjid Nabawi itu di awal-awalnya itu selalu melebar ke kanan, ke kiri, ke belakang. Sampai di tahun berapa saya lupa itu di kehilafannya siapa? Ya, Bani apa gitu lupa. Itu baru ada perintah untuk memajukannya. Jadi awalnya masjid itu dari tempat Masjid Nabawi tempat imam ya, kalau kita anggap ini Masjid Nabawi ini tempat imam ya, biasanya di saudara, kemudian ditutup ya kan. Di ujung sana itu adalah rumah Aisyah yang mana di situ menjadi kuburan Nabi SAW. Awalnya perkembangan Masjid Nabawi karena kaum muslimin semakin banyak sehingga harus dilebarkan, maka perkembangannya itu ke belakang, ke kiri dan ke kanan, tapi di belakang rumahnya. Maka selalu ditinggalkan ya, area depan itu ditinggalkan. Jadi kalau bapak lihat pun di Masjid Nabawi itu bagian depannya itu sebenarnya lebih kecil dibanding ke belakangnya kan. Belakangnya nggak lebih lebar seperti itu awalnya. Kemudian di zaman siapa itu baru ada perintah dimajukan. Tapi para ulama kemudian menjelaskan itu dibedakan, itu adalah tempat yang terpisah antara masjid. Walaupun seringkali dijadikan landasan ya, kalau siapa nggak boleh itu kuburan Nabi aja di dalam masjid. Nah, kita katakan itu terpisah sama sekali dengan masjid. Sehingga para pemerintah setelahnya ya, kerajaan atau pemerintah setelahnya berusaha bagaimana agar manusia tidak beribadah ke kuburan Nabi. Satu, dikasih celah. Dulu sempat ada dibuat celah untuk bisa masuk rumah Nabi. Setelah itu ditutup sampai sekarang permanen. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke area makam Nabi sama sekali. Yang kita lihat itu hanya dinding, hanya dinding yang ditutupi kemudian dengan kerangkeng kayak emas-emas gitu ya. Itu supaya apa? Agar manusia tidak beribadah ke kuburan Nabi SAW. Maka bagi kita selain itu, kalau belum terjadi maka usahakan tidak seperti itu. Karena repot sebenarnya ya, antara memindahkan kuburan atau membongkar masjid. Maka sebaiknya di awal kita hindari seperti itu. Walaupun dikatakan boleh ya, secara hukum sebenarnya selama itu terpisah itu boleh. Ya. Tapi himayatan dijadi tauhid untuk kita menjaga sisi ketauhidan kita, bukan hanya kita, tapi generasi setelah kita. Karena khawatir kita tidak beribadah ke kuburan tersebut. Ya, kita tidak kubur. Akan tapi generasi setelah yang datang juga nggak tahu apakah sama. Kasus ini pun terjadi ketika kesyirikan pertama terjadi di muka bumi, ketika mereka membuat patung untuk mengenang orang-orang soleh. Nggak ada yang niat syirik sekalipun, nggak ada niat. Akan tapi berlanjut generasi demi generasi, kebodohan akan semakin tambah banyak, semakin jauh daripada petunjuk. Akhirnya setan masuk, jadilah mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Padahal awalnya enggak apa. Patung-patung itu hanya untuk mengenang. Nah di Indonesia ini sering loh ya, ada pahlawan dibikin patung dan lain sebagainya. Awalnya untuk mengenang, khawatirnya kemudian bisa diibadahi. Nah ini ya konsep atau kaidah satu dariah, menutup celah atau pintu seperti itu ya. Wa yukram raf'ul qabri fawqa sibrin. Diharamkan juga mengangkat kuburan, meninggikan kuburan lebih dari sejengkal atau bin alaihi ma yatawid, atau membangun kuburan saddan lidaraish, untuk menutup pintu-pintu daripada kesyirikan. Wa yukram tajsisul kubur, itu juga diharamkan memplester kuburan. Plester dicoret, nah di semen ya.
termasuk seperti itu. Pada hukum asalnya apa? Boleh. Bahkan kalau dalam masalah darurat itu tidak masalah. Misalkan di tanah-tanah yang mudah longsor atau dan sebagainya yang memang ada kebutuhannya, tidak masalah. Tapi lebih baik tidak. Kenapa? Yang ada menutup celah. Karena di Indonesia yang baru-baru ini ramai kuburan entah siapa gitu kan, dibuatkan bangunannya, dipercantik, dikasih hiasan, dikasih lampu, tambahkan label Habib, ramai itu kuburan. Ya Pak, wali bulan, ramai itu kuburan. Ya kan? Tapi entah itu kuburan beneran apa enggak gitu kan? Bahkan katanya benar atau tidak kabarnya, informasinya setelah dibongkar tidak ada apa-apa. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika kuburan itu mayit dikuburkan sudah, jangan ada bangun bangunan. Ada mungkin yang niatnya Ustaz supaya nandain gitu. Di sini juga termasuk wal kitabah alaihi, menulis di atasnya. Ya, ini adalah untuk menutup celah, pintu celah daripada kesyirikan. Ya, seperti itu. Untuk penanda dan lain sebagainya bagus, masalah. Akan tapi ketika ternyata terlalu bagus di antara kuburan-kuburan yang lain biasa. Ini ada orang kaya, wah kuburan saya, keluarga saya harus paling bagus gitu ya. Dibuatlah sedemikian bagusnya kuburan. Ternyata datang generasi atau orang-orang yang maaf jahil, yang bodoh terhadap perkara agama, melihat kuburan bagus, ini bukan kuburan biasa ini, ya kan? Beda kuburannya dengan yang lainnya. Sehingga apa? Akhirnya datang ke situ dan lain sebagainya, istimewakan, bahkan meminta-minta maaf. Naudzubillah sampai terjadi kesyirikan. Ya. Awalnya dia bangun untuk tidak seperti itu, akan tapi bisa menuju kepada hal tersebut. Maka ini pun sebaiknya kita hindari hal-hal yang seperti itu. Maka termasuk kalau kita lihat contoh di sana di Saudi, bukan mengagungkan Saudi, lebih banyak kita lihat kuburan raja, kuburan para masyayikh, para ulama ilmu itu sama rata dengan kuburan orang awam, tidak ada bedanya. Sehingga apa? Tidak ada orang-orang jahil yang datang, mana kuburan wali, nggak ada. Karena sama saja antara kuburan wali dengan kuburan orang biasa, sehingga mereka tidak akan ada yang mencarinya. Kalau bagi kita alhamdulillah ya, yang sudah belajar, insya Allah nggak akan datang. Tapi kan tidak semua manusia belajar, tidak semua manusia memahami, bahkan tidak semua manusia mau menerima. Sudah datang ilmu pada mereka, tidak semua manusia bisa menerima. Kata siapa? Wahabi saja. Katanya Wahabi saja yang nggak boleh ini. Itu buktinya banyak, mayoritas boleh dan sebagainya. Maka hal tersebut dilarang untuk menutup celah daripada kesyirikan. Wa yuhram adzabhu lillahi inda qabri wali. Juga diharamkan menyembelih untuk Allah di kuburan wali. Menyembelih itu boleh, apalagi untuk Allah ya. Untuk Allah itu luar biasa bagus. Tapi tempatnya ternyata dekat dengan kuburan wali. Nah, hati-hati, kita lebih baik pindah tempatnya jauh daripada kuburan tersebut. Hukum asalnya boleh, untuk Allah bagus, disyariatkan, ya kan? Akan tapi ternyata tempat sembelihan kita ini dekat dengan kuburan wali, atau disebutkan dalam yang pernah kita bahas dahulu, dekat dengan tempat perayaan kesyirikan. Maka ini juga sebaiknya dihindarkan. Contohnya kita menyembelih di lapangan, yang mana di lapangan tersebut biasanya dijadikan tempat kesyirikan. Orang-orang mengadakan peribadahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengadakan acara-acara kebudayaan yang berbau kesyirikan. Maka sebaiknya dihindari ya. Pilih tempat
tempat yang lain. Sehingga apa? Menutup celah manusia berpikir untuk bisa ada keutamaan di tempat tersebut, menutup pintu kesyirikan. Itu yang dibahas di pembahasan tersebut. Wa yuhram du'a Allah inda qabri wali, termasuk berdoa kepada Allah di sebelah kuburan wali. Wa yuhram ihsanu 'ala Allah bi ahad makhluqatihi saddan itu juga diharamkan bersumpah kepada Allah dengan nama-nama makhluknya. Itu semua juga diharamkan. Wa yuhram qarnul khaliq bil makhluk fi umuri masyiah bi waqaf. Maka juga diharamkan menyandingkan Allah dengan makhluknya di dalam perkara masyiah, kehendak. Dengan kata waw, kalau dalam bahasa Indonesia dengan itu dan ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan terserah Allah dan kamulah, itu tidak boleh. Kenapa? Satu daroi termasuk dalam bahasannya satu daroi. Walaupun ada dalil khusus ya pengharamannya, tapi kalau dibahas oleh para ulama, hikmahnya adalah apa? Menutup pintu kesyirikan. Nggak boleh kita katakan seperti itu. Gimana nanti misalnya bisa sembuh nggak? Ya tergantung dokter, tergantung Allah dan dokter lah. Dengan kata jamin, artinya seakan-akan menyamakan Allah dan maka Nabi SAW mengajarkan kata tsumma. Kalau bahasa Indonesia ini kemudian, terserah Allah, kemudian terserah kamu. Nah itu seperti itu. Ya. Kalau memang mau mengikutkan Allah dan kemudian makhluknya, maka mengatakan kata tsumma atau kemudian, ya, setelahnya, sehingga tidak terjadi persamaan derajat. Artinya Allah dulu, kemudian dia nggak mungkin berkehendak kecuali Allah berkehendak. Inilah pembahasan masalah tauhid. Ya. Sering kalian gitu ya. Gimana ya, kedepannya? Ya. Bagus dia kembali ke Allah gitu kan. Ya apa kata Allah dan apa kata keluarga. Nah mengatakan dan itu yang diharamkan, menyamakan derajat Allah dengan makhluknya. Kenapa? Bisa jadi dikhawatirkan masuk ke dalam pembahasan kesyirikan. Seseorang masuk ke dalam itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syiriknya bukan syirik kecil lagi, bahkan masuk ke dalam syirik besar. Ya. Maka jamaah Allah, semua ini kaidah umum, semua perkara itu walaupun hukumnya boleh, akan tapi itu menjadi wasilah menuju kesyirikan, maka itu dilarang. Kalau nggak salah dalam pembahasan tarikh ya, waktu itu khalifahnya siapa? Umar atau Abu Bakar. Biasanya pemimpinan itu dipimpin oleh Khalid. Setiap perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menang, karena beliau itu sampai dapat sebutan pedang Allah yang terputus. Karena memang kemampuan perangnya itu bukan main-main ya. Sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, Khalid itu tidak pernah kalah. Sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, Khalid itu tidak pernah kalah di medan perang. Nah, di khalifahnya Abu Bakar itu dia digantikan oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena khawatir para sahabat yang lain atau kaum muslimin itu bergantung dengan Khalid, hati mereka. Oh, dia tenang, pemimpin kita Khalid pasti menang. Ya, kan? Sehingga mereka melupakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam pembahasan hikmah yang menjaga sisi ketauhidan seperti ini. Perkara yang masalah boleh atau dalam masalah keluarga kita dan lain sebagainya. Pada teman-teman anak-anak kita, istri-istri kita, kita memberikan perkara yang mungkin boleh, akan tapi ternyata perkara boleh itu bisa membawa kepada kesyirikan, maka kita larang. Misalkan baca-baca buku zaman dulu ya, ramalan gitu. Kalau zaman sekarang sudah ada. Zaman dulu tuh ada buku
main-main aja. Mungkin dari satu sisi boleh untuk sekedar main-main, baca-baca saja. Tapi para ulama katakan, jangan membacanya. Kenapa? Khawatirkan dengan ketauhidan seseorang. Ketika seorang baca, zodiak saya ini cocoknya sama pekerjaan air. Akhirnya nyarinya yang air, dia menggantungkan dirinya dengan ramalan tersebut atau lain sebagainya. Hal tersebut maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Menjaga sisi ketauhidan. Atau zaman-zaman sekarang dan lain sebagainya, prediksi-prediksi yang bisa membuat seseorang bergantung tidak lagi kepada Allah, ini juga kita menghindari agar hati kita ini benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita bertauhid kepada Allah dengan benar. Jangan sampai hal yang mubah malah menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Ya. Seperti itu jamaah Allah. Dari satu belum. Halo? Oke, jawab Allah. Kita lanjutkan karena saya doa. Pembahasan berikutnya kaidah ke-89. Kaidah ke-89 disebutkan al-aslu fil a'yad at-tawqif 'ala al-adillah. Asal hukum dalam masalah hari Id, a'yad jamak dari itu adalah tawqif, tawakkuf. Ya. Kita kembali kepada dalil. Ya, kembali pada dalil. Artinya apa jemaah Allah? Kita tidak boleh membuat-buat hari raya kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hari raya kaum muslimin ada dua. Kalau saya bilang tiga boleh nggak? Nggak boleh. Bagus ya. Tiga. Ada para ulama menyebutkan tiga. Walaupun di dalam hadis disebutkan dua, tapi ditambahkan bahwa Nabi mengatakan hari Jumat itu adalah hari Idnya kaum muslimin juga. Atau para ulama menjelaskan hari Jumat itu adalah Id Usbu'i, hari Id yang diulang selama seminggu. Ya, dalam satu ahad itu ada satu Jumat. Tapi kalau kita ngomong setahun, maka hanya dua saja, dua hari perayaan. Maka selainnya itu tidak ada syariatnya. Selainnya tidak ada syariat. Ramadan bukan perayaan, tapi hari Idul Fitrinya ya itu baru adalah hari perayaan. Wal ayat la ta'ala bi tauhid uluhiyah li'annahu yudhkuru fiha. Disebutkan sini wal ayat, hari-hari Id itu punya hubungan terhadap ketauhidan dari sisi uluhiyah li'annahu yudhkuru fiha, karena terkadang di hari-hari Id itu ada sesuatu yang disembelih. Ya. Wa yuf'al syai'un min ta'abbudat fiha. Bahkan ada yang dilakukan dari beberapa ibadah di dalamnya. Fala yajuz laka at-ta'taqida 'idan fi yaumil min al ayyam illa wa 'ala dzalika dalil min asy-syari'. Maka tidak boleh kalian kita semua ya meyakini ada satu hari di antara hari-hari yang lain ya yang kita ulang. Itu kan artinya pengulangan ya. Diulang artinya di hari itu kita merayakannya gitu. Setiap tahun di hari itu lagi, di tanggal tersebut lagi. Itulah itu. Kecuali illa wa 'ala dzalika dalil syar'i, harus ada dalil dari syariat. Fa fi Sunan Abi Dawud ya, disebutkan ini hadis bisnad sahih dengan sanad yang sahih min hadis Anas radhiyallahu anhu qala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yauman yal'abuna fihi. Nabi SAW ketika datang ke Madinah, masuk Madinah, mereka masyarakat Madinah itu punya dua hari yang mereka yal'abuna fihi, mereka bermain-main di dalamnya. Maksud di dalam yal'abun artinya hari ini hari libur, hari yang dirayakan sehingga manusia semuanya bermain-main merayakannya. Paham? Nah, waqala maka dikatakan oleh Nabi
dengan 2 hari raya yang baru dari 2 hari raya kalian, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Hari Adha yaitu hari sembelihan jatuh pada tanggal 10. Kemudian Yaumul Fitr jatuh pada tanggal 1 Syawal. Beda-beda Ustaz. Ada yang gitu kan. Hari raya kita beda-beda setiap tahun. Enggak, kata siapa? Ini sama ya. Hari raya kita itu tidak ada yang berbeda. Sama. Enggak pernah berubah setiap tahunnya. Tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada yang berubah. Oh iya, kalau sebelum Masehi ya berubah. Tapi kalau Komariah sama. Ya, hanya 2 hari raya tersebut. Para ulama mencoba menjelaskan di kata Innallaha qad abdalakum bihima khairan, lebih baik. Lebih baik di sini tentu merujuk kepada syariat. Ya, artinya selain 2 hari raya ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Seperti itu dijelaskan oleh beberapa ulama seperti itu. Wa bina'ala, maka dari hadis tersebut fa'ayadu miladi bid'ah munkar. Ini pembahasannya agak berat ya. Nanti kalau aneh nggak suka, maka hari-hari milad kelahiran itu adalah sebuah bid'ah dan munkar. Ya. Wal ahyad wataniyah bid'ah munkar. Itu juga hari raya negara ya. Itu juga sebuah bid'ah dan munkar. Wa ahyad rasulullah ayat rasul sana bid'ah munkar. Merayakan apa? Tahun baru. Tahun baru juga merupakan bid'ah dan munkar. Walaupun tahun baru Islam. Wa idul ihtifal bidzikra az-zawaj bid'ah. Begitu juga Id atau hari raya pernikahan, apa namanya? Anniversary. Atau bahasa ya. Banyak kaum muslimin juga yang melakukannya. Itu adalah sebuah bid'ah dan munkar. Wa ma yusamma bi'idul hub. Begitu juga apa yang dinamakan dengan hari Valentine ya, yang biasa terjatuh pada tanggal 14 dari bulan Februari ya. Itu juga bid'ah munkar. Hadhihi qaidah ta'rafiha al-'ilm masyru' min al-'ilm mamnu. Maka dengan kaidah ini kita bisa mengetahui mana hari raya yang masyru', mana hari raya yang dilarang, yang diperintahkan dan yang dilarang. Jamaah rahmatullah, dalam pembahasan ini mungkin beberapa dari kita masih berat ya, untuk meninggalkannya. Tapi mungkin kita bisa sambungkan dengan hal yaitu dengan masalah khususnya tasyabuh, menyerupai suatu hal yang mana sudah dijelaskan barang siapa yang menyerupai suatu hal maka dia termasuk di dalamnya. Nabi SAW hampir banyak daripada syariat itu selalu berusaha apa? Khilaf, menyelisih ahlul kitab atau orang-orang kaum musyrikin. Bahkan dalam ibadah yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Contohnya adalah hari Asyura. Apa kata Nabi? Hari ini kita lebih berhak untuk berpuasa. Ya. Hari di mana Nabi Musa diselamatkan. Artinya dibanding orang Yahudi, kita yang lebih berhak untuk berpuasa dan merayakan, berpuasa, melakukan ibadah ya di dalamnya. Kemudian para sahabat menyebutkan bahwasanya di hari tersebut ahli kitab atau Yahudi itu juga merayakan hal yang sama. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, jika tahun depan datang, maka Nabi akan berpuasa di tanggal 9. Dan banyak syariat yang seperti ini. Jenggot, membiarkan jenggot dan lain sebagainya. Banyak ibadah yang dilakukan adalah untuk menyelisih kaum musyrikin, kaum kafirin, agar kaum muslimin ini tidak sama dengan mereka. Maka ini juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak menyerupai mereka. Ya. Akan tapi sungguh disayangkan
apa yang dikabarkan oleh Nabi, informasi yang disampaikan oleh Nabi itu terjadi benar adanya saat ini, mungkin kita termasuk. Kata Nabi SAW apa? Tetapi guna sanana makanan qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, ya. Hingga seandainya mereka masuk kalian lebih awal pun, kalian niscaya akan masuk ke dalamnya. Yang mana? Siapa yang dimaksudkan situ? Yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Artinya, ini pun terjadi sekarang di antara banyaknya kaum muslimin yang bahkan berusaha menyerupai mereka. Kaum kufar punya hari raya tahun baru Masehi, kaum muslimin tidak kalah. Tahun baru Islam juga harus dirayakan, gitu kan? Seperti tahun hari Maulid Nabi SAW, luar biasa dirayakan. Tapi masalahnya kaum Nasoro sudah melakukan dahulu. Mereka merayakan hari kelahiran Isa atau Yesus mereka. Lantas kemudian kaum muslimin mengikuti mereka. Namun itu benar. Dan yang lain, happy birthday, hari ulang tahun. Siapa yang merayakannya? Dulu orang Indonesia dulu nggak tahu ya. Akta lahir aja dulu nggak ada. Ya nggak tahu kapan lahir. Kalau untuk sekarang ada. Zaman dahulu bapak-bapak, termasuk bapak saya itu nembak tanggal ya. Kayaknya sih tanggal sekian. Lahirnya sih tanggal sekian. Boro-boro ingat ulang tahun, gitu. Tanggalnya sudah nggak ngerti. Artinya kita ngikutin siapa? Yang mereka selalu merayakan hari. Begitu juga hari pernikahan. Ya, hari pernikahan pun dirayakan oleh mereka. Sehingga kaum muslimin kemudian mengikuti mereka. Dan lain sebagainya. Hari-hari yang dianggap istimewa sehingga diulang terus-menerus. Ini juga sehingga tidak diperbolehkan. Apalagi sampai tasyabuh, ya, kita mengikuti jalannya orang musyrikin, orang kufar. Naudzubillah, kita dikumpulkan